Hai guys, perkenalkan nama saya Nurfa Bulian Putri dari Prodi D3 Farmasi dengan nomor NIM 19130009 Universitas Karyabangsa Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia dengan materi benzena. Baiklah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya dulu. Pendahuluan. Benzena merupakan senyawa aromatis yang paling sederhana. Diisolasi 1825 oleh Michael Faraday dari residu minyak pada pipa gas di London. Sumber utama benzena. Benzena tersubstitusi dan senyawa aromatis lain adalah petroleum atau minyak bumi. Terbatu bara tahun 1940 sebagai sumber utama. Hampir 90% senyawa aktif bahan obat atau alam maupun sintetik adalah senyawa aromatik atau mengandung inti benzena. Pada awal abad ke-19, benzena merupakan senyawa aromatis atau mengandung inti benzena, digunakan untuk menjelaskan beberapa senyawa parfum. Benzena dan turunannya merupakan suatu anggota dari kelompok besar senyawa aromatik, yakni senyawa yang cukup terstabilkan oleh delokalisasi elektron. Sekarang dikelompokkan sebagai sifat kimia atau senyawa tak jenuh yang lebih suka atau lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan ikatan dalam benzena. Ikatan dalam benzena C6H6 pada tahun 1825. Struktur heksagonal pada tahun 1965. Rangkap selang-seling dan tunggal. Teori resonansi dan orbital molekul atau modern tahun 1940. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori modern pada struktur benzena. Teori modern pada struktur benzena. Penjelasan resonansi pada struktur benzena. Struktur 1 dan 2 merupakan kontributor resonansi yang sama terhadap struktur benzena yang sesungguhnya. Benzena sangat stabil karena memiliki dua struktur ekuivalen yang sama dan merupakan resonansi yang penting. Setiap ikatan C dan C adalah 1,39 A. Meskipun ikatan C dan C SP kuadrat adalah 1,47 A dan C sama dengan C adalah 1,33 A. Hibrid ini sering dinyatakan sebagai lingkaran segi 6. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan orbital molekul pada struktur benzena. Penjelasan orbital molekul pada struktur benzena. C. Pada benzena mempunyai hibridasi sp kuadrat dengan orbital p pada ke-6 atom C. The p orbitals overlap around the ring atau B to form a bonding molecular orbital with electron density above and below the plane of the ring. There are 6 p molecular orbitals for benzene. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tata nama senyawa benzena dan turunannya. Benzena adalah nama induk untuk beberapa benzena monosubstitusi. Nama substituen ditambahkan sebagai awalan. Bila sebuah cincin benzena terikat pada suatu rantai alkana yang memiliki suatu gugus fungsional, maka benzena dianggap suatu substituen yang fenil. Penamaan khusus seperti contoh berikut.
Sistem penamaan lain dari benzena. Metilbenzena atau toluena, 1 strip bromo, strip 3 strip nitrobenzena, 1 strip kloro, strip 3 strip metilbenzena, 1,4 strip dimetilbenzena atau P-strip silena. Bila lebih dari 2 substituen, harus digunakan penomeran. Nomor substituen harus serendah mungkin. Substituen harus dituliskan secara alfabetis. Jika suatu substituen digunakan untuk nama induk benzena, maka substituen tersebut berada pada posisi 1. Gugus C6H5 sebagai substituen. Fenil disingkat sebagai PH. Hidrokarbon dengan rantai jenuh dan cincin benzena diberi nama berdasarkan struktur unit yang terbesar sebagai nama induknya. Jika rantainya tidak jenuh, maka rantai ini sebagai nama induknya dan benzena sebagai substituen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat benzena. Sifat-sifat benzena. Sifat fisik. Zat cair tidak berwarna, memiliki bau yang khas, mudah menguap, tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti ether dan tetraklorometana. Titik leleh 5,5 derajat Celcius, titik didih 80,1 derajat Celcius, densitas 0,88. Titik didih dan titik leleh beberapa benzena dan turunannya. Benzena, titik lelehnya 5,5, titik didih 80, toluena, titik leleh min 95, titik didih 111, O strip silena, titik leleh min 25, titik didih 144, M silena, titik leleh min 48, titik didih 139, P silena, titik leleh 13, titik didih 138. Sifat kimia benzena. Bersifat karsinogenik atau racun, merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif, tidak mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga, lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan benzena dan turunannya. Toluena. Toluena digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT atau trinitrotoluena. Senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik. Polistirena merupakan proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat insolator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir, serta sikat gigi. Anilina. Anilina merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Asam benzoat dan turunannya. Asam asetil salisilat atau lebih dikenal dengan sebutan aspirin atau asetosal yang biasa digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit atau analgesik dan penurun panas atau antipiretik. Oleh karena itu, aspirin juga digunakan sebagai obat sakit kepala, sakit gigi, demam, dan sakit jantung. Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi lapisan mukosa pada lambung sehingga menimbulkan sakit mah, gangguan ginjal, alergi, dan asma. Natrium benzoat yang biasa digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. Metil salisilat adalah komponen utama obat gosok atau minyak angin.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan kestabilan benzena. Benzena bereaksi lambat dengan Br2, menghasilkan bromobenzena atau di mana Br menggantikan H. Reaksi substitusi lebih umum terjadi daripada adisi yang umum terjadi pada senyawa mengandung gugus C sama dengan C, menunjukkan bahwa benzena memiliki energi halangan yang besar. Asam tereflatat merupakan bahan serat sintetik poliester. Parasetamol atau acetaminophen memiliki fungsi yang sama dengan aspirin tetapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif parasetamol. Penggunaan parasetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal dan hati. Selanjutnya yaitu dampak benzena dan turunannya. Sifat racun atau karsinogenik yaitu zat yang dapat membentuk kanker dalam tubuh manusia jika kadarnya dalam tubuh manusia berlebih. Merupakan salah satu penyebab leukemia, penyakit kanker darah yang telah banyak menyebabkan kematian. Dampak kesehatan akibat paparan benzena berupa depresi pada sistem saraf pusat hingga kematian. Paparan benzena antara 50 sampai dengan 150 ppm dapat menyebabkan sakit kepala, kelesuan, dan perasaan mengantuk. Konsentrasi benzena yang lebih tinggi dapat menyebabkan efek yang lebih parah, termasuk vertigo dan kehilangan kesadaran. Paparan sebesar 20.000 ppm selama 5 sampai dengan 10 menit bersifat fatal dan paparan sebesar 7.500 ppm dapat menyebabkan keracunan jika terhirup selama 0,5 atau 1 jam. Dampak yang ringan dapat berupa euforia, sakit kepala, muntah, gaya berjalan terhuyung-huyung, dan pingsan. Baiklah, sekian dulu penjelasan benzena dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.